Siang teman-teman, perkenalkan saya Pur Ayu Ningtyas, saya dari kelompok 3 kelas 2A Latsar CPNS 2021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis isu instansi di rumah sakit di mana saya bekerja sebagai tugas Latsar CPNS 2021 pada hari ini. Dalam KPPI, isu itu sendiri adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi. Untuk menganalisa suatu isu ada tahapannya, yaitu yang pertama identifikasi isu, awal analisis isu, kemudian pemilihan isu utama, analisis penyebab isu, kemudian penyelesaian isu. Kemudian saya mengidentifikasi beberapa isu yang ada di rumah sakit, seperti 1. Kurangnya soft skill pegawai rumah sakit dalam memberikan pelayanan baik ke internal maupun ke eksternal rumah sakit. Kemudian yang kedua, kurangnya kewaspadaan terhadap pemberian obat, termasuk dalam prinsip 7 benar obat. Yang ketiga yaitu kurangnya kepatuhan identifikasi resiko pasien jatuh. Untuk analisis awal isu, yang pertama, dari isu kurangnya soft skill pegawai rumah sakit dalam memberikan pelayanan baik ke internal maupun ke eksternal rumah sakit, itu dibuktikan dengan adanya komplain baik dari internal maupun eksternal rumah sakit. Kemudian adanya ulasan negatif tentang pelayanan rumah sakit bagi masyarakat di media sosial. Kemudian apabila isu itu tidak ditanggapi, maka dampaknya semakin menurunnya grafik kunjungan rumah sakit karena asumsi negatif dari masyarakat. Kemudian untuk isu yang kedua, yaitu kurangnya kewaspadaan terhadap pemberian obat, meliputi 7 benar obat, yaitu disebabkan oleh tidak adanya double check antara dua perawat sebelum memberikan obat ke pasien, adanya tulisan tangan yang tidak terbaca dengan jelas di lembar obat pasien. Kemudian terjadinya kesalahan dalam pemberian obat meliputi 7 benar obat. Kemudian dibuktikan masih adanya pelaporan kesalahan pemberian obat ke SIMUTU RS sebagai indikator mutu dari rumah sakit itu sendiri. Kemudian dampaknya jika dibiarkan akan terjadi IKP atau insiden keselamatan pasien. Kemudian untuk isu yang ketiga yaitu kurangnya kepatuhan identifikasi pasien jatuh, disebabkan kurang patuhnya penilaian resiko jatuh pasien berdasarkan kondisi pasien secara berkala. Kemudian adanya kejadian pasien jatuh di kamar mandi pasien, dan apabila tidak diatasi, dampaknya pasien akan mengalami resiko jatuh dan masuk dalam insiden keselamatan pasien. Untuk penapisan dari isu-isu rumah sakit yang telah saya temukan, semua isu di rumah sakit sudah memenuhi syarat untuk diangkat dalam analisis isu rumah sakit. Kemudian untuk pemilihan isu utama, saya menggunakan metode USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Untuk total nilainya dari ketiga isu tersebut, yang paling tinggi yaitu kurangnya kewaspadaan dalam pemberian obat, meliputi prinsip 7 benar obat, yang akan menjadi prioritas utama bagi isu di rumah sakit. Untuk analisis penyebab isu rumah sakit dari individu itu sendiri, yaitu adanya obat lasah, yaitu obat yang bentuk atau rupanya sama, kemudian sikap petugas yang kurang teliti, kemudian penggunaan angka desimal yang tidak tepat, penggunaan singkatan yang tidak lazim di rumah sakit, tulisan tangan yang tidak terbaca dengan jelas, miskomunikasi antara perawat, unit farmasi, dan dokter. Kemudian untuk lingkungan yang mempengaruhi isu itu terjadi, yaitu dari lingkungan kerja yang kurang didukung dengan temperatur yang nyaman, kemudian beban kerja yang melebihi tupoksi petugas. Kemudian dari sistem itu sendiri, yaitu pendistribusian obat dari farmasi ke unit rawat inap atau rawat jalan. Kemudian dari regulasi, yaitu ketidakpatuhan pada SOP pemberian obat oleh petugas. Kemudian bagaimana penyelesaian isu rumah sakit? Ada beberapa saran dari saya untuk menyelesaikan isu prioritas yang terjadi di rumah sakit. Yang pertama, menciptakan lingkungan kerja yang mempunyai standar temperatur untuk penyimpanan obat, sehingga obat tidak cepat rusak, sehingga ketika memberikan kepada pasien obat dalam kondisi baik untuk dimasukkan ke pasien. Kemudian yang kedua, peningkatan kepatuhan SOP pemberian obat oleh petugas. Yang ketiga,
melakukan double check sebelum obat siap diberikan kepada pasien sesuai prinsip 7 benar obat. Yang keempat, mengkonfirmasi identitas pasien dengan mencocokkan di gelang pasien sebelum obat diberikan untuk menghindari IKP. Kemudian yang kelima, melakukan komunikasi yang baik dengan unit farmasi atau dokter apabila ada obat atau resep yang kurang terbaca dengan jelas. Yang keenam, meningkatkan ketelitian dalam penulisan jenis dosis dan rute obat di lembar pemberian obat pasien. Yang ketujuh, mendokumentasikan dereka medis pasien apabila sudah selesai memberikan obat tersebut kepada pasien. Demikian presentasi saya untuk analisis isu di instansi, yaitu di rumah sakit saya bekerja. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi manfaat bagi teman-teman. Terima kasih.